Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai PES AK56 yang berjudul Laba per Saham. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Giovanna, ada Putri, ada Asril, dan juga ada Raisihan. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai pengertian laba per saham. Jadi laba per saham ini adalah alat analisa keuangan yang menilai profitabilitas suatu perusahaan dan menyajikan kinerja perusahaan dikaitkan dengan saham beredar. Jadi dari laba per saham ini bisa dibandingkan antara beberapa perusahaan yang sejenis. Nah, laba per saham ini akan memberikan suatu gambaran yang sangat jelas tentang kekuatan profitabilitas suatu perusahaan yang bersangkutan dengan perusahaan pembandingnya. Oke, selanjutnya adalah tujuannya. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu adalah untuk menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham sehingga meningkatkan daya banding kinerja antar entitas berbeda pada periode pelaporan sama dan antar periode pelaporan berbeda untuk entitas yang sama. Oke, meskipun laba per saham ini mempunyai keterbatasan karena adanya kebijakan akuntansi yang berbeda, itu tuh mungkin digunakan untuk menentukan laba. Penentuan penyebut secara konsisten akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Fokus pernyataan ini adalah pada penyebut yang digunakan dalam perhitungan laba per saham. Nah, ruang lingkupnya apa aja sih? Ruang lingkupnya itu ada dua. Yang pertama, laporan keuangan individual entitas yang memiliki saham biasa atau efek berpotensi, saham biasa yang diperdagangkan kepada publik, atau bursa saham dalam negeri atau luar negeri, atau juga bisa pasar over the counter termasuk pasar lokal dan regional, atau menyampaikan dalam proses penyampaian laporan keuangan kepada regulator pasar modal atau regulator lainnya dalam rangka penerbitan saham biasa kepada publik. Nah, yang kedua itu adalah laporan keuangan konsolidasian suatu grup dengan entitas induk yang pertama, memiliki saham biasa atau efek berpotensi saham biasa yang diperdagangkan kepada publik, bursa saham dalam negeri atau luar negeri, atau pasar over the counter termasuk pasar lokal dan regional, atau menyampaikan atau dalam proses penyampaian laporan keuangannya tuh pada regulator pasar modal atau regulator lainnya dalam rangka penerbitan saham kepada publik. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai perhitungan lembar per sahamnya. Bagaimana sih cara perhitungannya? Jadi, cara perhitungan lembar per saham itu adalah laba bersih residual dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Jadi, gimana sih carinya? Nah, laba bersih residual itu dicarinya dengan cara dividen saham utama. Jadi laba bersih residual itu adalah laba bersih residual yaitu laba bersih dikurangi dengan dividen saham utama atau preferen. Nah, dividen saham utama itu meliputi jumlah dividen dari saham utama bukan kumulatif yang diumumkan bagi periode bersangkutan. Terus jumlah dividen utama kumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan, baik dividen tersebut sudah ada atau belum diumumkan. Terus juga ada jumlah dividen saham utama kumulatif untuk periode bersangkutan tidak mencakup dividen saham utama kualitatif periode lalu meskipun dividen tersebut diumumkan atau dibayar dalam periode ini. Nah, kalau jumlah rata-rata tertimbang saham biasa itu adalah dengan mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot waktu. Jadi, faktor pembobot waktunya itu gimana sih? Jadi kalau faktor pembobot waktu itu adalah jumlah hari beredar sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode. Nah, berikutnya adalah efek potensi saham biasa yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Putri. Oke, selanjutnya ada efek potensi saham biasa. Jika konversinya menjadi saham biasa, maka dilutif itu berpotensi untuk menurunkan laba per saham. Sedangkan untuk anti dilutif berpotensi meningkatkan laba per saham. Jadi, di sini mereka itu keterbalikan. Jadi, kalau misalnya dilutif itu untuk menurunkan, anti dilutif itu akan meningkatkan. Terus selanjutnya ada entitas menggunakan laba atau rugi dari operasi normal yang dapat didistribusikan kepada entitas induk sebagai angka kendali untuk menentukan apakah efek berpotensi saham biasa bersifat dilutif atau anti dilutif. Jadi di sini kita bisa menggunakan laba atau rugi dari operasi normal untuk menentukan apakah efek potensi saham ini bersifat dilutif atau anti dilutif. Next.
Selanjutnya untuk menentukan dilutif dan antidilutif sendiri, seperti yang awal tadi, yang pertama urutan dalam memperhitungkan dapat mempengaruhi apakah efek tersebut bersifat dilutif. Jadi urutan itu ternyata mempengaruhi antara efek dilutif dan antidilutifnya. Terus yang kedua, setiap penerbitan saham harus dipertimbangkan secara urut dari yang paling besar sampai yang paling kecil sifat dilutifnya. Jadi kalau misalnya kita menerbitkan saham, itu ada urutannya. Jadi kita harus mengurutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil sifat dilutifnya. Tidak semua sifat dilutif itu sama. Ada yang besar dan ada yang kecil. Next. Opsi warren dan instrumen keuangan sejenis. Untuk menghitung laba per saham dilusian, entitas mengasumsikan semua opsi dan warren bersifat dilutif. Perbedaan antara jumlah saham biasa yang akan ditempatkan pada rata-rata harga pasar saham biasa selama periode tersebut dianggap sebagai penerbitan saham biasa tanpa imbalan. Jumlah dilusi sama dengan rata-rata harga pasar saham biasa selama periode tersebut dikurang harga penerbitan. Opsi dan warren bersifat dilutif jika harga saham biasa lebih kecil daripada rata-rata harga pasar saham biasa. Dalam menghitung laba per saham dilusian, instrumen keuangan berpotensi saham biasa memiliki dua perlakuan. Yang pertama, jika penerbitan saham biasa berada pada rata-rata harga pasarnya, dan saham tersebut diasumsikan telah dinilai secara wajar dan tidak bersifat dilutif atau anti-dilutif, maka instrumen tersebut diabaikan dalam perhitungan laba per saham dilusian. Yang kedua, jika penerbitan sisa saham biasa yang tidak menghasilkan imbalan, maka saham tersebut tidak menghasilkan penerimaan dana. Oleh karena itu, saham bersifat dilutif dan ditambahkan ke dalam jumlah saham biasa beredar untuk menentukan laba per saham dilusian. Next. Selanjutnya, ada PTX memiliki selanjutnya ada example metode treasury share, yaitu PTX memiliki 2.000 opsi beredar dengan harga exercise 400.000 dan harga wajar saham yang akan diterbitkan adalah 500.000. Berapakah asumsi penambahan jumlah saham biasa yang beredar? Jawabannya itu pakai cara penambahan jumlah saham biasa yang beredar sama dengan harga wajar dikurang harga opsional dibagi harga wajar dikali jumlah lembar opsi. Cara perhitungannya berarti 500.000 dikurang 400.000 dibagi 500.000 yang dikali dengan 2.000 opsi beredar. Sama dengan 400 lembar saham biasa. Next. Selanjutnya ada contoh transaksi dari konferensi saham beredar. Contoh transaksinya yaitu ada misalkan sebuah perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar 212.500.000 di tahun 2018. Perusahaan memiliki 1.000.000 saham rata-rata tertimbang yang beredar selama tahun ini dan membayar pajak pada tingkat 40%. Perusahaan juga memiliki 1.000 saham preferen konvensi yang beredar yang membayar dividen sebesar 50 perak per saham preference setiap tahunnya. Setiap saham preferen konversi dapat ditukar menjadi 100 saham biasa. Selanjutnya ada konversi saham beredar. Contohnya, jika 1.000 saham preferensi dikonversikan, maka jumlah saham biasa yang dikeluarkan saat konversi sama dengan 100 dikali 1.000 sama dengan 100.000. Selanjutnya ada EPS dilusian. Rumus cari EPS dilusian itu laba bersih dikurang dividen preferen ditambah dividen preferen konversi dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham beredar ditambah saham biasa baru dikeluarkan saham biasa baru yang dikeluarkan setelah konversi. Cara perhitungannya 2.500.000 dikurang 50.000 ditambah 50.000 dibagi 1.000.000 ditambah 100.000 sama dengan 2.500.000 dibagi 1.100.000 yang hasilnya itu 2,27 perak.
Next, selanjutnya ada EPS dasar. Cara rumusnya itu adalah laba bersih dikurang dividen preferred dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham beredar. Cara perhitungannya 2.500.000 dikurang 50.000 dibagi 1.000.000 sama dengan 2.450.000 dibagi 1.000.000 sama dengan 2,45%. 2,45 rupiah. Next, itu ada pengungkapan. Pengungkapan perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama ada jumlah laba atau rugi yang dapat dipakai sebagai pembilang dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian, dan rekonsiliasinya dengan laba rugi atau periode yang bersangkutan. Selanjutnya ada jumlah rata-rata tertimbang saham beredar yang dipakai sebagai penyebut dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian, dan rekonsiliasi penyebut-penyebut satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada penyajian. Penyajian perusahaan harus menyajikan hal-hal berikut ini. LPS dasar dan LPS dilusian pada laporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Selanjutnya ada penyajian LPS dasar dan dilusian yang harus tetap dilakukan meskipun jumlahnya negatif karena perusahaan menderita kerugian per saham. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Reisihan. Nah, jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya yang satu penerbitan saham bonus, dua ada dividen saham, lalu yang ketiga ada penggabungan saham, maka penghitungan LPS dasar dan LPS dilusian untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif. Nah, jika perubahan terjadi setelah tanggal neraca, namun sebelum laporan keuangan diterbitkan, maka angka-angka per saham untuk seluruh periode laporan keuangan yang disajikan harus didasarkan pada jumlah baru saham yang beredar. Nah, selanjutnya jika perhitungan angka per saham mencerminkan perubahan dalam jumlah saham, maka hal ini harus diungkapkan. Di samping itu, LPS dasar dan dilusian untuk seluruh periode laporan keuangan harus disesuaikan dengan satu dampak kesalahan mendasar dan penyesuaian yang terjadi karena perubahan kebijakan akuntansi. Lalu yang kedua, dampak penggabungan usaha yang merupakan penyatuan kepemilikan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal tentang penerbitan saham bonus. Nah, yang sudah diketahui laba bersih pada tahun 2020 itu 1.800.000, laba bersih pada tahun 2021 itu 6 juta, dan saham yang beredar pada 30 September 2021 itu sebesar 2.000 saham, dan penerbitan saham bonusnya itu 2 saham untuk setiap saham biasa. Nah, pada 1 Oktober 2021 yang beredar 30 September 2021 yaitu sebesar tadi, yang saham beredar 30 September itu kan 2.000 saham dikali dengan saham bonus dikali 2, dapatlah 4.000 saham bonus. Nah, untuk menghitung laba per saham 2021 yaitu dengan cara 6 juta yaitu laba bersih dibagi dengan 2.000 yang tadi saham pada 30 September ditambah dengan 4.000 saham yang beredar ditambah dengan yang tadi, didapatlah angka 1.000. Nah, lanjutnya ada LPS 2020 yang telah disesuaikan dengan cara menghitung 1.800.000 dibagi dengan 2.000 ditambah dengan 4.000. Dapatlah 300 perak. Nah, selanjutnya ada PSAK 56 pada tahun 2010. Entitas menghitung jumlah laba per saham dasar dan dilusian atas laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk, dan jika disajikan laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa tersebut. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Nah, untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusian, entitas melakukan penyesuaian terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk, dan jumlah rata-rata yang tertimbang saham yang beredar atas dampak dari semua efek yang mempunyai potensi saham biasa yang bersifat dilutif. Nah, diterapkan pada yang pertama itu laporan keuangan individual entitas, yang kedua adalah laporan keuangan konsolidasian suatu grup dengan entitas induk. Nah, ketika entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian sekaligus laporan keuangan tersendiri, pengungkapan yang disyaratkan hanya berdasarkan informasi konsolidasi. Entitas yang memilih untuk mengungkapkan LPS berdasarkan laporan keuangan tersendiri menyajikan informasi LPS hanya dalam laba rugi komprehensifnya. Entitas tidak diperkenankan menyajikan informasi laba per saham tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian. Jika entitas menyajikan komponen laba atau rugi pada laporan laba rugi tersendiri,
maka entitas menyajikan laba per saham hanya dalam laporan laba rugi tersendiri. Nah, selanjutnya ada perbedaan PSAK 56 pada tahun 2010 dan pada tahun 1999 dari segi ruang lingkup. PSAK 2010 penyajian laba per saham hanya boleh disajikan pada laporan laba rugi tersendiri. Jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan laba rugi tersendiri, nah kalau yang pada tahun 1999 itu tidak diatur. Kalau dari segi LPS dasar dan dilusian, LPS dasar dan dilusian dihitung atas dasar laba atau rugi yang dapat diatribusikan dan disajikan laba atau rugi operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan ke pemegang saham biasa atau entitas induk. Nah, kalau yang tahun 1999, laba per saham dasar dan dilusian dihitung atas laba atau rugi yang dapat diatribusikan. Nah, kalau dari segi kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas, pada tahun 2010 mengatur kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas pilihan entitas dan pilihan pemegang kontrak. Sedangkan pada tahun 1999 itu tidak diatur. Kalau dari segi opsi jual yang diterbitkan atau write-in put option, pada tahun 2010 mengatur perlakuan kontrak yang mewajibkan entitas membeli kembali sahamnya. Misalnya seperti write-in put option, forward purchase contract. Kalau pada tahun 1999 itu tidak diatur. Nah, slide selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas PSAK 56 2010 untuk perhitungan laba per saham dasar, jumlah laba yang dapat didistribusikan pada pemegang saham biasa entitas induk terkait dengan satu, laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat didistribusikan kepada entitas induk. Dan yang kedua itu ada laba atau rugi yang dapat didistribusikan kepada entitas induk. Jumlah pada huruf 1 dan 2 yang disesuaikan dengan jumlah dividen preference setelah pajak, selisih yang berasal dari penyelesaian dividen preference, dan akibat lain yang sejenis dari saham preference yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Selanjutnya, efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif merupakan instrumen keuangan yang memungkinkan pemegangnya memperoleh saham biasa. Lalu dilutif sendiri dapat diartikan penurunan laba per saham akibat instrumen keuangan yang dapat dikonversi setelah dikonversikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan 6 poin pada slide ini. Yang pertama itu ada opsi, warrant, dan instrumen keuangan sejenisnya. Pada poin ini, jika bersifat dilutif, maka perusahaan harus menyajikan LPS dasar maupun dilusian. Yang kedua itu instrumen yang dapat dikonversikan. Itu contohnya itu saham preference dan obligasi dapat dikonversikan saham biasa, maka harus menyajikan juga LPS dasar maupun dilusian. Yang ketiga itu saham yang dapat ditempatkan secara kontingen. Lalu yang keempat, kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Yang kelima itu opsi yang dibeli. Lalu yang keenam, opsi jual yang diterbitkan. Pada saham yang dapat ditempatkan secara kontingen, yang pertama itu saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontingen dianggap sebagai saham yang beredar dan diperhitungkan dalam perhitungan laba per saham dilusian jika kondisinya terpenuhi. Yang kedua, jika kondisinya tidak terpenuhi, maka jumlah saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontingen didasarkan pada jumlah saham yang seolah-olah akan ditempatkan jika saat akhir periode merupakan akhir periode kontingensinya. Lalu ada kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. 1. Maka entitas menganggap kontrak tersebut akan diselesaikan dalam bentuk saham biasa dan efek berpotensi saham biasa yang dihasilkan tersebut dimasukkan dalam laba per saham dilusian apabila pengaruhnya bersifat dilutif. Penyelesaian dengan kas atau saham yang lebih bersifat dilutif digunakan dalam perhitungan laba per saham dilusian. Lalu ada opsi yang dibeli. Kontrak seperti opsi
jual atau opsi beli yang dibeli entitas tidak dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian karena memasukkan opsi tersebut dapat bersifat anti-dilutif. Lalu opsi jual yang diterbitkan. Kontrak yang mengharuskan entitas untuk membeli kembali sahamnya sendiri seperti opsi jual yang diterbitkan dan forward purchase kontrak itu tercermin dalam perhitungan laba per saham dilusian jika berdampak dilutif. Dampak dilutif potensial per lembar saham dihitung. Yang pertama itu diasumsikan pada awal periode pelaporan sejumlah saham biasa akan ditempatkan untuk mendapatkan dana untuk memenuhi kontrak. Yang kedua itu diasumsikan dana hasil penerbitan saham tersebut digunakan untuk memenuhi kontrak. Yang ketiga itu tambahan saham biasa atau selisih jumlah saham biasa yang diterima pemenuhan kontrak, di mana itu dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian. Perbedaannya dengan IFRS yaitu laba per lembar saham mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 33 earning per share per Januari 2009 kecuali 1. Ruang lingkup mengenai laporan keuangan tersendiri tidak diadopsi karena pengeluarannya disesuaikan dengan PSAK 4 revisi 2010, laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri. Yang kedua itu tanggal efektif tidak diadopsi karena tidak relevan menurut ED PSAK revisi 2010. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.